Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi kamu di channel YouTube Anamua, channel YouTube yang berisikan tentang review-review tentang skincare atau juga review tentang produk kecantikan, kalau enggak tutorial makeup. Lama aku nggak bikin video, tentu aja kangen, dan sekarang aku mau bikin video. Nah, kali ini videonya semoga sangat penting buat kamu semuanya ya, tentang permasalahan kulit pada wanita. Apa sih? Kamu penasaran bukan? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Teman-teman, aku tuh lama nggak bikin video karena kemarin-kemarin aku baru saja mengalami permasalahan pada kulit aku. Pertama, kulit aku itu kan berminyak ya, dan tahu sendiri kulit berminyak itu biasanya tuh rentan terjadi jerawat. Nah, itu yang aku alami ya, dan ternyata setelah aku ngulik-ngulik tuh kayak nggak cocok skincare yang barusan aku pakai. Jadi awalnya aku pindah skincare ya. Jadinya aku kan pakai kayak krim pagi dan krim malam gitu. Terus habis aku pindah ke krim yang baru, dan itu ternyata membuat aku tuh kulitku nggak cocok gitu, dan akhirnya keluar yang namanya kayak beruntusan kecil-kecil awalnya, tapi lama-lama tuh kayaknya aku ngerasa itu bukan beruntusan deh, itu jadi kayak semacam lebih besar dan akhirnya timbulnya ke jerawat. Dan itu sungguh-sungguh buat aku tuh nggak percaya diri. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya jerawat? Kamu penasaran bukan? Dan kamu pasti pernah mengalaminya. Jerawat atau yang biasa disebut akne itu adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih. Jerawat itu terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut teman-teman itu menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini itu tuh kayak ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang tuh kayak berisi nanah. Kalau enggak itu kayak kayak butiran-butiran kayak beras gitu ya, yang terjadi di permukaan kulit kita. Nah, gangguan kulit ini dapat terjadi di bagian tubuh dengan kelenjar minyak yang terbanyak, yaitu biasanya pada wajah, leher, bagian atas dada, atau kadang itu terjadi pada punggung kita. Gejala-gejala jerawat itu tuh macam-macam teman-teman, dan banyak, jadi kita tuh harus waspada. Beberapa gejala umum dari jerawat itu antara lain itu benjolan berwarna kemerahan atau kuning, itu karena mengandung nanah ya. Terus benjolan kecil yang muncul di atas kulit. Kemudian itu sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan. Selain itu nanti akan timbul rasa gatal pada benjolan tersebut. Kalau enggak itu bisa jika diperparah itu bisa sampai meradang. Bahaya banget kan, dan kita tuh nggak pingin terjadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya aku mengentaskan diri dari permasalahan jerawat yang benar-benar mengganggu? Awalnya tuh jerawat aku tuh sampai seperti ini loh teman-teman, gambarnya aku kasih lihat ya. Dan ini maaf aku nggak berani pakai wajah aku sendiri karena terlalu buruknya. Jadi aku ambil ilustrasinya dari Google aja seperti ini. Dan lama kelamaan seiring off-nya aku bikin video, aku ngerasa sekarang wajahku udah kembali agak normal dan seperti ini wajahku yang sekarang ya. Nah teman-teman, beberapa kondisi penyebab jerawat itu antara lain adalah produksi sebum yang berlebih, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Kemudian itu adalah sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati dan sebum. Selain itu, bakteri yang berkembang pada wajah itu bisa menyumbat folikel rambut serta menyebabkan peradangan. Faktor lain teman-teman diantaranya adalah faktor genetik atau keturunan. Jika salah satu orang tua memiliki masalah jerawat, terus komedo hitam, terus juga pembengkakan, itu biasanya menurun kalau genetika. Jadi kalau orang tuanya itu biasanya jerawatan, kemungkinan besar kalau udah remaja, kalau hormon kita udah berkembang, itu anak kita tuh bisa yang namanya menurun gitu ya, keturunan, jadi bisa berjerawat pula gitu ya. Selanjutnya teman-teman, penggunaan kosmetik yang
tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang, itu juga bisa menyebabkan jerawat timbul. Nah, ini salah satu penyebab yang baru saja aku alami. Jadi kemarin itu aku udah ceritakan di awal ya, aku tuh memakai kayak krim malam, krim siang gitu ya. Terus perpindahan antara krim yang lama ke krim yang baru, namanya juga wanita pingin coba-coba skincare baru, itu yang bikin gak cocok. Harusnya tuh aku hentikan dulu beberapa waktu, nggak usah pakai krim-kriman gitu ya, seminggu paling enggak, terus aku pakein. Itu mungkin kemarin kalau nggak salah cuma aku hentikan 2 hari, habis itu langsung pakai aja, dan itu akhirnya menimbulkan jerawat karena perubahan tadi gitu ya. Selain itu stres, awas, cewek itu rentan stres. Meskipun cowok juga bisa ya ikut-ikutan stres. Yang pasti, stres yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang termasuk dalam pola makan yang dapat memicu jerawat. Jadi kita mikir gitu, terus kita banyak tekanan-tekanan atau gangguan-gangguan apa gitu yang masuk di pikiran kita mikirnya keras banget, itu tuh bisa menimbulkan jerawat. Oke deh, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, kalau aku pribadi sih ya, cara aku pribadi menyembuhkan jerawat itu, aku tuh nggak pergi ke klinik kecantikan atau apa gitu kalau nggak parah banget ya. Jadi aku berusaha untuk menyembuhkannya sendiri dengan berbagai pengalaman yang aku miliki, walaupun itu sederhana, tapi ternyata tuh cara itu ampuh banget. Jadi cara aku menyembuhkan jerawat adalah, pertama, itu adalah pembersihan pada wajah yang sempurna dengan cara membersihkan wajah sebelum tidur dengan 2 langkah, memakai pembersih dan juga penyegar. Terus kemudian dilanjutkan dengan pemakaian sabun muka, terus pakai serum anti jerawat, dan yang terakhir memakai obat totol jerawat pada area benjolan jerawat itu tadi. Nah, pembersih dan penyegar yang aku pakai itu ternyata murah banget teman-teman. Itu aku pakai pembersih dan penyegar merek Viva yang extra green tea. Kenapa harus memakai Viva sih gitu? Karena ini adalah pembersih yang paling gampang dan paling mudah didapat, yang drugstore yang kita tuh bisa dapat di mana aja deh, di warung kelontong, di Indomaret, Alfamart, atau di toko-toko sebelah rumah kita tuh banyak banget menyediakan ini. Makanya aku memakai ini ya. Dan selain itu harganya juga sangat ekonomis. Yang kedua, aku menggunakan Citra Green Tea Facial Foam. Kenapa harus pakai yang Citra Green Tea Facial Foam? Karena ini tuh udah terbukti ampuh. Aku dan juga udah pernah bikin videonya tentang rangkaian Citra Green Tea ini ya. Jadi kamu bisa lihat dan kamu bisa simak videonya yang itu, nanti aku kasih linknya di bawah ya. Kenapa harus Citra Green Tea Facial Foam? Karena ini kaya akan vitamin dan antioksidan dari teh hijau Jepang untuk mencerahkan kulit kita. Nah, Citra Green Tea ini yang anti acne facial moisturizer ini hadir dengan tekstur yang ringan dan cepat menyerap, sehingga secara efektif dapat menyamarkan bekas jerawat dan noda hitam serta mengurangi kekusaman. Jadi ini tuh kayak multifungsi banget. Selain bisa menghindari yang namanya jerawat, ngobatin, ini tuh juga bisa menyamarkan noda jerawat. Paham kan dari sini? Nah teman-teman, aku juga punya tips yang lain buat kalian. Kalau mungkin kalian nggak terbiasa memakai yang namanya Citra Facial Foam, kalian bisa ganti sama sabun jerawat yang lain. Yang aku rekomendasikan buat kalian kalau memang jerawat kalian tuh meradang banget, kalau pakai Citra mungkin yang jerawatnya nggak terlalu meradang ya. Tapi kalau kamu tuh ngerasa jerawat kamu tuh kayak gede banget, terus keluar nanah, pokoknya parah banget ya, kamu bisa memakai sabun pembersih wajah merek JF Sulfur. Gambarnya aku kasih lihat seperti ini ya. Nah, kenapa harus sabun JF Sulfur? Apa alasannya gitu ya? Karena ini tuh memang bener-bener bisa membersihkan kulit yang berjerawat, satu, terus membunuh bakteri penyebab jerawat. Kemudian ini bisa mengurangi kelebihan minyak. Udah kan? Jadi pakai pembersih penyegar, terus pakai sabun muka. Ini kalau sebelum tidur. Kemudian ini yang juga manjur nih. Setelah menggunakan sabun, biasanya tuh kulit kita tuh merasa jadi sangat kenceng banget. Jadi kayak kering ya. Dan memang sih ya yang bisa menyebabkan jerawat tuh kalau
kulit kita tuh terlalu lembab terus berminyak, itu kan bisa menyebabkan jerawat. Tapi kita juga nggak boleh membiarkan kulit kita terlalu kering dong. Jadi aku biasanya menggunakan yang namanya serum. Jadi habis cuci muka, aku menggunakan serum wajah Rorek yang seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Bahkan aku udah sampai habis beberapa botol, dan ini adalah botol yang kesekian kalinya. Jadi kenapa harus serum Rorek? Pertama, karena serum ini tuh harganya murah, dan yang kedua ini juga mengandung 3T oil. Dan aku mau membahas lebih jauh lagi ya. Kenapa aku harus memakai serum wajah green tea yang Rorek ini? Karena harganya murah. Ini tuh sekitar cuma 15 ribuan aja. Dan selain itu, ini mengandung extra 3T oil yang memang sangat bagus banget untuk menghilangkan yang namanya jerawat. Jadi mengusir jerawat dengan cara cepat dan tuntas. Nah teman-teman, apakah setelah itu berhenti ke serum? Belum dong, ini yang pamungkas banget. Jadi setelah itu, aku tuh sebelum tidur setelah pakai serum, itu yang pas bagian jerawat-jerawatnya yang gede-gede itu, yang besar-besar itu, aku kasih yang namanya obat total jerawat. Dan yang aku pakai obat total jerawatnya itu dari Rani. Jadi bentuknya ya gel gitu, dan itu aku kayak totolin pas banget di permukaan jerawat aku. Jadi sebelah mana aja langsung ditotolin. Habis itu jangan pernah wajah dipegang-pegang lagi, tangan bener-bener dijauhkan dari wajah, kemudian langsung tidur deh. Dan besok paginya kita bangun dengan hari yang sangat berbeda tentu saja. Setelah rangkaian-rangkaian gitu berangsur-angsur, itu tuh yang namanya jerawat aku menjadi kempes. Tapi ya memang gak instan teman-teman ya. Jadi gak malamnya aku pakai rangkaian itu terus paginya langsung kempes, enggak. Jadi berangsur-angsur menjadi kempes, dan akhirnya tinggal kayak sisa-sisa noda-nodanya aja. Dan itu tuh udah, itu tinggal PR kita aja gimana cara ngilangin bekas jerawatnya. Nah teman-teman, jadi demikian tadi rangkaiannya, apa aja obatnya udah aku kasih tahu ke kamu semuanya. Semoga video ini tuh benar-benar bermanfaat buat kamu semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, yang udah komen, dan juga yang sudah mengaktifkan tanda lonceng notifikasinya. Aku Ana, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.